Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini. Di pagi hari ini kita sungguh bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita. Dan di pagi hari ini kita akan mengawali dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Jika saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel doa pagi dan renungan pagi ini dengan cara melihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi video renungan baru yang diposting di channel ini saudara. Dan silakan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat renungan firman yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu diberkati melalui firman-Mu di pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan kami membuka hati, berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini adalah dari Mazmur pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang doa yang didengar oleh Tuhan. Saudara, tentu saja di dalam kehidupan kita seringkali berdoa. Bahkan mungkin saat ini pun ada doa-doa yang sedang saudara naikkan kepada Tuhan dan sedang saudara nantikan jawabannya. Kita akan belajar doa seperti apa sebenarnya doa yang didengar oleh Tuhan dan yang dijawab oleh Tuhan. Karena tidak semua doa-doa yang dinaikkan oleh Tuhan dijawab oleh Tuhan. Tidak semua doa yang kita naikkan itu kita beroleh jawabannya. Apa yang kita rindukan menjadi kenyataan, apa yang kita rindukan diwujudkan. Dan tentu saja saudara, setiap kita rindu supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Seruan kita, kerinduan kita dijawab oleh Tuhan. Adakah saat ini doa-doa yang sekian lama saudara sudah naikkan kepada Tuhan dan saudara rindu jawabannya? Saudara rindu doa saudara itu dijawab oleh Tuhan dan kerinduan saudara menjadi kenyataan. Mari siapkan hati saudara. Kita akan merenungkan firman Tuhan, bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini yang menjadi dasar bagi renungan kita kepada saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mazmur pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Doa dalam pergumulan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku.
Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut, mereka mundur dan mendapat malu sekejap mata. Puji Tuhan, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur Daud. Kembali kita akan belajar dari Mazmur Daud. Dan kemudian di dalam Mazmurnya di pasal 6 ini, saudara, Daud menceritakan tentang pengalaman hidupnya, tentang pengalaman doanya. Apa yang terjadi atas doa-doanya kepada Tuhan. Itu yang dia ceritakan, saudara. Dan yang akan saya rindu juga kita belajar adalah apa yang dia lakukan sehingga doanya tersebut terjadi demikian. Di mana apa yang terjadi atas doa-doanya dia jelaskan mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-11, saudara. Di mana di sana Daud berkata, "Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku." Saudara, Daud menaikkan doa-doanya dalam tangisan. Tentu saja kondisi situasi yang dia alami adalah situasi yang sangat sulit, sampai doanya itu disertai dengan tangisan. Saat ini, adakah saudara sedang berdoa kepada Tuhan? Dan mungkin doa saudara sudah disertai dengan tangisan oleh karena beratnya masalah yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Beratnya persoalan yang menindih beban saudara, menindih kehidupan saudara, beban saudara menindih kehidupan saudara. Masalah di tengah pekerjaan, masalah di tengah bisnis, masalah di keluarga, masalah penyakit atau masalah apapun yang saudara alami saat ini. Begitu berat sehingga saudara mulai menangis di kaki Tuhan. Menangislah. Kenapa, saudara? Karena Daud berkata, "Sebab Tuhan telah mendengar tangisku." Ketika saya dan saudara datang kepada Dia, berdoa memohon dengan menangis di hadapannya, tidak usah malu. Allah mendengar tangisanmu, Allah mendengar tangisanku. Dia mendengar seruan kita menangis di hadapannya minta tolong, saudara. Bahkan firman-Nya berkata Dia mengerti bahasa tetesan air mata kita. Dia mendengarkan tangisan kita. Dan ayat 10 pemazmur ini berkata bahwa Tuhan telah mendengar permohonanku dan Dia menerima doaku. Daud juga menegaskan bahwa Tuhan mendengarkan permohonan-permohonannya dan bahwa Tuhan menerima doa-doanya. Tuhan mendengar tangisannya, Tuhan mendengar permohonannya, dan Tuhan menerima doa-doanya. Dan kemudian dia berkata, "Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut." Musuh-musuhnya terkejut melihat bagaimana Tuhan menjawab dia. Tuhan melakukan keajaiban, Tuhan menolong dia, Tuhan melakukan mujizat di dalam kehidupannya. Dengar, saudara, ketika kita datang kepada Tuhan berseru, menangis, memohon pertolongannya, Dia Allah yang mendengar tangisan kita. Dia Allah yang mendengar permohonan kita. Dia Allah yang menerima doa-doa kita, saudara. Dan orang-orang pun akan melihat. Orang-orang yang mungkin merendahkan saudara, orang-orang yang mungkin memusuhi saudara, orang-orang yang mungkin tidak menganggap saudara. Dengar, saudara, satu saat mereka akan mengalami seperti musuh-musuh Daud, di mana pada waktu itu musuh-musuh Daud terkejut melihat bagaimana Allah menjawab doa Daud, bagaimana Allah membela Daud, bagaimana Allah campur tangan melakukan mujizatnya dalam kehidupan Daud. Dengar, saudara, orang-orang pun akan terkejut melihat bagaimana Tuhan membela saudara, Tuhan menolong saudara, Tuhan melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Saya mengalami itu di dalam kehidupanku, saudara. Ketika aku melayani Tuhan, saat aku merintis, begitu banyak suara-suara yang terdengar yang mengatakan, suara itu adalah suara ejekan sebenarnya. Mereka berkata bahwa pendeta kalau terlalu muda seperti itu
tidak akan ada orang yang mau mengikut dia. Lalu yang kedua, mereka berkata, pendeta kalau tidak pandai berbicara di depan umum seperti itu, tidak akan ada orang yang mengikut dia. Bahkan ada orang yang berkata, ketika aku sering menutup rumah berdoa, ada orang yang berkata, itu pendeta gila. Dengar saudara, itu terjadi dulu. Tapi ketika aku lihat bagaimana aku menangis di kaki Tuhan, aku memohon pertolongan Tuhan, aku berdoa di kaki Tuhan, dan aku melihat bagaimana Tuhan mendengar tangisan, Tuhan mendengar teriakan minta tolong, Tuhan mendengar seruan-seruanku. Akhirnya mereka melihat bahwa dahsyat pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah pelayanan yang kukerjakan bagi kemuliaan-Nya. Saya mau menegaskan juga kepada saudara bahwa Allah itu Allah yang sanggup mengubah segala situasi dalam kehidupan saudara. Menangislah di kakinya minta tolong. Naikkan permohonan doa saudara, permohonan minta tolong saudara kepada Dia. Dia Allah yang mendengar tangisanmu. Dia Allah yang mendengar permohonanmu minta tolong. Dia Allah yang menerima doa-doamu. Itu yang ditegaskan oleh Daud di sini saudara. Tuhan mendengar tangisannya. Tuhan mendengar doanya, Tuhan menerima permohonan-permohonannya. Dan yang saya rindu kita renungkan bersama, saya rindu kita belajar bersama saudara, doa yang bagaimana selain doa dengan tangisan, doa dengan permohonan minta tolong, doa seruan-seruan kepada Tuhan, doa yang bagaimana yang dinaikkan oleh Daud kepada Tuhan, sehingga Allah mendengar tangisannya, Allah mendengar permohonannya, Allah menerima doa-doanya. Yang pertama saudara, di ayat 2, di sana Daud menegaskan, ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Di dalam ayat 2 ini saudara, hal yang nyata di sana adalah Daud sadar akan dosa-dosanya, sehingga dia mohon ampun kepada Tuhan, dan dia berkata, Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan jangan menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Dia tahu dia manusia berdosa, dia tahu dia manusia yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan pelanggaran. Dan dalam keberadaan dan kesadarannya itu, dia datang kepada Tuhan dan dia menyertakan doanya dengan permohonan minta ampun di hadapan Tuhan. Penyesalan akan dosa-dosanya, dan dia minta ampun dan memohon pertolongan Tuhan supaya dia tidak kena murka Tuhan. Artinya saudara, doa Daud itu adalah doa yang disertai dengan pertobatan, doa yang disertai dengan permohonan minta ampun. Saudara, seringkali orang-orang protes, anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen protes. Mereka berkata, Tuhan, kenapa Engkau tidak menjawab aku? Dan mungkin Tuhan berkata, kenapa Engkau menghalangi aku menjawab doamu? Karena ayat firman Tuhan berkata, bukan pendengarannya kurang tajam mendengar seruanmu, bukan tangannya kurang panjang memberi jawaban doa bagimu, tapi yang menghalangi Tuhan, yang menjadi penghalang antara Tuhan dengan engkau adalah dosa-dosamu sendiri. Seringkali doa-doa kita tidak dijawab saudara, bukan karena Tuhan tidak mau menjawab doa kita. Dia rindu menjawab doa kita, tetapi kita sendiri yang menghalangi Tuhan menjawab doa-doa kita. Dengar saudara, itu yang disadari oleh Daud, sehingga saat dia menangis di hadapan Tuhan, saat dia berdoa berseru kepada Tuhan, dia sertakan permohonan ampun, dia sertakan pertobatan atas doa-doanya. Dia bukan hanya berdoa dan kemudian berbuat dosa dan berbuat dosa, tetapi dia menangis berdoa di hadapan Tuhan, dan kemudian dia juga bertobat di hadapan Tuhan. Saat ini saudara, apakah saudara hidup berdoa? Apakah saudara sedang menangis minta tolong di hadapan Tuhan? Teruslah berdoa, teruslah menangis di hadapan Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, adakah saudara sudah bertobat di hadapan Tuhan? Adakah saudara yang sudah mohon ampun di hadapan Tuhan?
atas segala dosa-dosa yang saudara lakukan? Sudahkah saudara mengalami pengampunan di dalam Yesus Kristus? Sudahkah saudara percaya bahwa dosamu telah ditanggung di kayu salib? Yesus sudah mati bagi saudara, dan kemudian saudara percaya bahwa dialah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara. Sudahkah saudara mengalami itu? Kalau saudara belum mengalami itu, sebenarnya saudara belum diperdamaikan dengan Tuhan. Artinya saudara masih musuh Tuhan. Kalau saudara musuh Tuhan, bagaimana Tuhan menjawab doa-doa saudara? Untuk Tuhan menjawab doa saudara, saudara harus diperdamaikan dengan Tuhan. Dan yang bisa memperdamaikan saya dan saudara dan Tuhan, memperdamaikan kita dengan Tuhan, hanya Yesus, hanya pengorbanan Yesus. Dia Allah yang rela mati, rela berkorban bagi kita. Saudara, sudahkah saudara percaya bahwa dosamu sudah diampuni? Sudahkah saudara sujud di kaki Yesus dan mohon ampun di kakinya? Dengar saudara, biarlah kita sertai doa-doa kita dengan permohonan ampun di kaki Yesus. Itulah doa yang didengar oleh Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, yang dilakukan oleh Daud selain dia mohon ampun sehingga Tuhan mendengarkan doa-doanya, adalah ayat yang ketiga. Di sana dia berkata, "Kasihanilah aku Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi?" Yang kedua saudara, dia sertai doanya dengan permohonan belas kasihan Tuhan. Itu yang menyebabkan akhirnya tangisan dan doa-doanya didengar oleh Tuhan. Dengar saudara, kita boleh berhikmat. Bangun terus hikmat saudara. Kita boleh punya pengetahuan, punya kecerdasan, punya berbagai hal dalam kehidupan kita. Itu sangat penting untuk menunjang kita berhasil dalam Tuhan, untuk menunjang kita mengalami perkara-perkara besar dalam Tuhan. Bangun itu. Tetapi hal yang perlu kita sadari bahwa di atas semuanya itu adalah belas kasihan Tuhan. Tanpa belas kasihan Tuhan tidak akan ada gunanya apapun. Itu yang disadari oleh Daud saudara. Sehingga sekalipun dia orang yang luar biasa, dia berkata, "Kasihanilah aku Tuhan." Dia sadar hanya karena belas kasihan Tuhan, hanya oleh belas kasihan Tuhan dia mampu. Sehingga dia berkata, "Kasihanilah aku Tuhan." Hari ini pun saudara, dalam segala kondisi yang sedang saudara alami, kalau saudara rindu mengalami Tuhan mendengar permohonan saudara, Tuhan menjawab doa saudara, maka hal kedua yang harus saudara lakukan adalah selalu sadari bahwa kita butuh belas kasihan Tuhan, dan sertakan doa-doa kita dengan kesadaran dan permohonan akan belas kasihan Tuhan. Semuanya hanya karena belas kasihannya. Minta saudara, mohonkan belas kasihan Tuhan. Dia mengasihi saya, dia mengasihi saudara. Kemudian yang ketiga saudara, yang terakhir yang dilakukan oleh Daud sehingga Tuhan mendengar doa-doanya, dia berkata ayat yang kelima, "Kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati?" Yang ketiga, Daud menyertakan doanya dengan permohonan supaya Allah bertindak. Dia berkata, "Kembalilah ya Tuhan, luputkanlah aku." Itu satu permohonan supaya Allah bertindak. Saat ini saudara, mari berdoa. Apapun situasi saudara, bagaimanapun keadaan saudara saat ini, mari kita mohon supaya Allah bertindak dalam kehidupan kita. Karena ketika Allah bertindak, maka segala perkara bisa jadi. Jika Allah bertindak, maka perkara besar pun akan terjadi di dalam kehidupan saya dan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya mari kita berdoa, Tuhan bertindaklah, Tuhan lakukanlah. Ketika saudara ada dalam keadaan sakit, mari kita berdoa, Tuhan sembuhkanlah. Ketika saudara membutuhkan mujizat Tuhan di tengah-tengah bisnis, usaha, pekerjaan saudara, mari kita berdoa, nyatakan kuasa-Mu sehingga bisnis, usaha, dan pekerjaan saudara bisa
berubah, bisa membaik, bisa berkembang dan bisa maju. Mari kita berdoa dan memohon Allah bekerja, Allah bertindak. Dan ketika Daud menyertakan doanya dengan permohonan minta ampun di hadapan Tuhan, dengan pertobatan, ketika Daud menyertakan doanya dengan permohonan belas kasihan Tuhan, dan ketika Daud menyertakan doanya dengan permohonan Allah bertindak, akhirnya Tuhan mendengar permohonannya, akhirnya Tuhan mendengar seruan-seruannya, tangisannya. Hari ini saudara, kalau saya dan saudara rindu campur tangan Tuhan, rindu Tuhan mendengar tangisan dan doa-doa kita, mari sertakan doa kita dengan pertobatan kita. Jangan hanya berdoa tanpa pertobatan, berdoalah disertai pertobatan. Berdoalah disertai dengan permohonan belas kasihan Tuhan, dan berdoalah disertai dengan permohonan supaya Allah bertindak. Artinya apa? Tuhan yang berotoritas. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini saudara. Mari kita terapkan firman Tuhan ini dalam hidup kita dan kita raih janji firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama sebelum kita akan melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya sekali lagi, buat komitmen, terapkan firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa. Karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya.
dalam nama Tuhan Yesus. Masa depan anak-anakmu ada di dalam tanganmu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anakmu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anakmu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini, oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu.
Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara.
Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.